Kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau yang menyampaikan isi hatimu saat ini. Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa. Tuhan, aku mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang menyampaikan isi hatimu saat ini. Roh Kudus, silakan Engkau berbicara dan beracara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aduh, saya ini mendapat bagian hari ini bukan ya memang di luar dari rencana gitu. Tapi saya sebetulnya saya bisa berdiri di sini ini karena anugerah, dan saya pagi-pagi hari ini saya itu sebetulnya tidak ada jadwal untuk saya. Saya datang ke sini sebetulnya untuk saya berkunjung. Saya ingin melihat ibu kami tercinta, Ibu Nani. Karena saya minggu yang lalu saya nggak bisa datang, saya berhalangan. Nah, kami emang tinggal di Belanda, jadi ya saya kesempatan minggu ini. Jadi saya tahu-tahu saya ada di tempat ini, Ibu Kuatlian ngomong bahwa untuk sharing sedikit pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan terima kasih buat kesempatan ini, saya bisa berdiri di tempat ini, semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terakhir-terakhir ini banyak saya sekali mengalami Tuhan banyak mendidik saya, terutama dalam beberapa bulan terakhir ini. Justru saya merenungkan ke banyak terakhir waktu Ibu Nani sampaikan waktu saya berada di tempat ini waktu acara November waktu Ibu Nani sampaikan bahwa sangkakala ketujuh itu sudah ditiup. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari akhir ini bukan satu hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang keadaan dunia nggak semakin baik. Keadaan dunia ini semakin kacau. Kalau saudara melihat apalagi mengenai di dalam sosial media, aduh, sangat-sangat membingungkan. Sampai khotbah pendeta pun dikomentarin. Nanti ngomong A salah, nanti ngomong B katanya sesat. Saudara, kalau saudara, saya cuma ini menyampaikan, kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, atau saudara tidak bisa hidup, saudara saat keadaan zaman saat ini, saudara nggak bisa hanya memakai pola secara kekristenan secara lama. Tapi ini yang saya katakan, bahwa saudara harus punya hubungan yang spesial sama Tuhan. Karena saya sendiri mengalami dalam beberapa belakangan ini, Tuhan bukakan saya tentang mengenai firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pikiranmu sendiri. Saya waktu itu merenungkan apa yang Tuhan dapatkan melalui ayat ini. Saya tuh Tuhan, makanya Tuhan mendidik saya. Kadang-kadang saya nggak ngerti kok tapi saya selalu belajar dari senior kami, dari Pak Yusak, dari Ibu Nani, segala macam. Jadi kalau kayak Pak Yusak itu selalu ngomongkan, wis gelinding wae itu kan, saya tuh gelinding wae itu bukan berarti kata masa bodoh, enggak. Gelinding wae itu menurut apa maunya Tuhan. Jadi mengenai kita nggak bisa mengenai berjalan dengan Tuhan itu dengan cara berpikir kita. Kadang saya sendiri juga mengalami banyak kegagalan karena saya ini orangnya kuat sekali memakai pikiran saya. Jadi apalagi background saya seorang pengusaha bisnis gitu. Jadi saya selalu pakai pikiran terus. Oh, kalau ini saya kalkulasi, kalau ini nggak mungkin. Ini
wah ini satu kesempatan yang baik gitu. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya nggak bisa pakai pikiran itu lagi gitu. Jadi saya harus berpikir bahwa, makanya waktu Tuhan memberikan ayat mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kita ini harus full heart sama Tuhan. Kita ini harus benar-benar full heart sama Tuhan, tapi kita juga tak boleh pakai pikiran kita sendiri gitu. Cara berpikir kita, kadang-kadang saya ngomongin kita berdoa, tapi kita tapi kita sepertinya doa kita itu minta nyuruh Tuhan gitu. Apa yang kita doakan itu menginginkan seperti apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan nggak pingin gitu. Tuhan ini itu pingin supaya kita itu apa? Udahlah, letakkan pikiran itu gitu. Letakkan pikiran itu dan berjalan menurut apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang kita ini berdoa, tapi kita ini nggak tanya gitu. Kita ini seringkali berdoa, tapi Tuhan selalu dengan keinginan hati kita ini, Tuhan turuti apa yang menjadi keinginan kita gitu. Tapi kalau kita nggak pernah duduk diam menantikan Tuhan maumu apa gitu, supaya kita ini tahu gitu, supaya kita ini nggak salah jalan, enggak, ya itu seringkali namanya manusia ya kayak begitu itu kadang-kadang. Saya sendiri ngalamin gitu. Makanya saya itu apalagi kita hidup di Eropa, mungkin saudara mungkin kita berbeda gitu. Jadi apa yang kita alami atau kita hadapin itu berbeda. Saudara kalau melihat Eropa saat ini, aduh, sungguh mengerikan ya, benar-benar. Bahkan sekarang ini, saat ini kita ini udah hampir cashless ya. Kita usaha, dulunya kita itu kalau kita itu usaha gitu, kita itu bisa dapetin uang kontan itu bangsa 40% dari 50% dari, bahkan 50% dari omset yang kita dapetin gitu. Tapi hari-hari terakhir ini nggak bisa, kita itu untuk mendapatkan 10% aja dari uang kontan itu udah sulit sekali gitu. Dan apalagi sekarang ini juga pembatasan mengenai keuangan, bahkan kita transaksi aja kita itu nggak bisa, sekarang ini nggak bisa transaksi lebih daripada 3.000 euro istilahnya. Nah, kalau kita sebagai pengusaha kan nggak mungkin, apalagi kita kayak debet kartu debit itu, kita itu nggak bisa lagi memakai lebih dari 1.500. Kalau kita pakai 1.500, satu contoh, kita harus lapor dulu sama bank. Bahkan saudara sendiri punya uang pun nggak bisa bertransaksi dengan uang kontan saudara. Makanya saya itu kalau ngelihat keadaan zaman saat ini, kita tuh mengerikan. Kita itu akan memasuki kita nggak bisa ngelihat bahwa hal itu kalau kita sepertinya kalau untuk orang yang nggak dalam Tuhan, atau orang yang berpikir bahwa ini sesuatu kemajuan zaman, enggak, bahwa ini itu justru kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati. Bahkan saudara tahu nggak, sekarang di Inggris kita itu berbicara Tuhan aja atau membaca firman Tuhan di tengah jalan atau menyampaikan firman itu ditangkap loh. Itu negara Kristen, bayangin. Kita nggak main-main. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan itu benar-benar kita harus hidup setiap hari. Kita ini harus minta Tuhan petunjuk, Tuhan apa yang mesti kita lakukan. Saudara, saya seorang pengusaha. Kadang-kadang waktu saya pernah mengalami, saya 2 tahun yang lalu saya benar-benar saya mengalami didikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ngalami sesuatu hal yang Tuhan, tapi itu Tuhan didik buat saya ya. Sepertinya saudara bayangin, saudara kalau sebagai seorang pengusaha, saudara dapat order sama yang ngasih order itu dikasih duit
disuruh ngurusin, ya toh, udah lu nggak usah keluar duit apa-apa, tolong lu urusin punya saya itu. Terus kamu urusin ini. Kalau saudara ngelihat bahwa saya sebagai wah ini berkat dong, ya. Waduh, di dalam keadaan ekonomi susah, dalam keadaan ekonomi baru COVID, saya dapetin order, terus uang dikasih duluan. Wah ini kelihatannya berkat. Saya nggak pernah tanya. Saya jujur, saya jujur, nggak tanya Tuhan lagi. Saya terang-terangan. Saya itu ngomongkan, wah ini berkat dari Tuhan, gitu, iya kan. Tapi nggak taunya di situ itu satu. Ya saya nggak bisa ngomongin itu jebakan ya, tapi itu ya mungkin karena kita sendiri yang nggak anu kan. Saudara tahu saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi semua itu Tuhan izinkan untuk mendidik saya terutama. Saya tuh kalau saudara bisa bayangin, saya kerugian 3 kontainer saya waktu tahun 2020. Saya hampir, saya tuh bener-bener stres. Tuhan, saya tuh salah apa gitu saya tuh. Saudara maaf dikata saya tuh sampai ngalamin, saya nggak ngerti kalau saya itu stres. Tapi tubuh ini nggak bisa ditipu. Sampai saya itu mengalami buang air besar, darah, saya bilang gitu. Waduh, saya tuh bingung. Saya pikir saya sakit apa gitu. Tapi di situ Tuhan mengajarkan saya, waktu saya tuh nangis sama Tuhan gitu. Tapi justru di dalam keadaan saya mengalami kerugian itu, tapi di situ saya tuh justru mengalami semakin saya mengerti akan kasihnya Tuhan. Waktu Tuhan ngomong sama saya, waktu saya ngomong gitu sama Tuhan, terus Tuhan itu cuman ngomong begini. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang gini. Terus Tuhan mengingatkan saya waktu mengenai, dia bilang gini, nah apa yang kamu alami, kamu ingat saat ini kamu ngalamin begitu, ya toh. Tapi dia bilang gini, ingat waktu saya diingatkan Tuhan waktu Tuhan waktu di Taman Getsemani. Dia mencucurkan darahnya, bahkan dia waktu menghadapi, waktu dia mengatakan biarlah cawan ini lalu, dia sampai 3 kali, saking gak kuatnya. Tapi di situ saya belajar, justru di situ saya tuh mengatakan Tuhan, saya terang-terangan, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang Kristen, saya memang mengalami cinta kasih Tuhan, tapi di situ justru saya melihat Tuhan betapa besarnya kasih-Mu. Waktu Tuhan mencucurkan air mata saya diperlihatkan oleh Tuhan, dia memang gitu. Betapa Tuhan itu ngomong, kamu ingat nggak waktu saya waktu di Taman Getsemani, waktu saya mencurahkan darah saya, waktu dia berdoa, saya di situ saya melihat, oh Tuhan, bahwa dia bilang apa? Hanya untuk menanggung dosa kita, harusnya kita yang di atas kayu salib, dia harus rela dan sampai dia mencurahkan dan dia sampai menderita sedemikian. Di situ saya itu saya itu nangis sama Tuhan. Saya tidak lagi ngomongkan bahwa itu penderitaan, tapi di situ saya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau aku mengalami saat ini bukan apa-apa, tapi aku semakin tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Saudara, nggak gampang untuk saudara itu, tapi semua itu Tuhan izinkan untuk saudara melihat bahwa apa yang di dalam hidup kita ini setiap hari, biarlah kita selalu kontak sama Tuhan, selalu apa yang menjadikan cara hidup kita, setiap langkah kita, biarlah kita selalu untuk melihat untuk akan kebaikan Tuhan, supaya kita ini nggak salah jalan, saudara. Saya ngakuin bahwa semua itu semua yang Tuhan izinkan untuk saya hadapin, semua itu saya mengucap syukur sekali, saya bilang gitu. Dan saya sekarang boleh belajar banyak dengan Tuhan. Hari demi hari saya nggak mau pakai pikiran saya lagi.
Saya bukannya tidak mau memakai pikiran saya lagi, bahkan saya terakhir saya mau membuka satu usaha pun. Tuhan ajarkan saya supaya apa? Please kamu duduk diam di bawah kakiku, tanya benar-benar, ini bagianku enggak? Jangan kita seringkali kita memikirkan apa yang terbaik, justru kita sama Tuhan. Kita itu enggak boleh berjalan dengan pikiran kita. Bahkan Tuhan itu, apa yang kita berjalan dengan Tuhan itu, hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia itu sepertinya, ini kesempatan, ini yang terbaik. Justru apa yang saya belajar dari satu buku, apa yang kita pikirkan terbaik, kita pikirkan terbaik. Justru itu buat Tuhan yang tidak baik. Saudara harus benar-benar bisa menyerahkan diri saudara, kedagingan saudara kepada Tuhan dan tanya, Tuhan benar enggak ini? Karena tanpa itu saudara, apalagi di dalam keadaan zaman yang saat ini yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang tidak menentu juga, keadaan yang sudahlah, kalau saya terang-terangan sampai detik ini saya tuh nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook, saya tuh males untuk denger ini. Kenapa? Kita itu nggak tambah, kalau saya ngelihat sosial media itu nggak tambah menguatkan hati saya, tapi tambah semakin membuat saya bimbang dalam arti kata, bener nggak sih? Bahkan sampai mengenai, saya tuh kalau ngelihat YouTube segala macam, kalau saudara saat ini tidak benar-benar mengenal Tuhan saudara secara pribadi, bahkan saudara sendiri akan bisa mempertanyakan, ada nggak sih Tuhan? Sampai di situ. Makanya saya itu pikir, udahlah, saya lebih baik saya setiap hari bangun pagi saya mengucap syukur, sampai saya itu cuman ngomong, kalau pagi hari saya itu cuman doa, Tuhan, saya enggak saudara sebagai anak-anak Tuhan enggak perlu saudara minta. Kalau saudara bisa melakukan dan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bahwa apa yang menjadi kebutuhan saudara Tuhan akan penuhi lah. Saya cuma hanya bisa setiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya cuma bisa mengatakan, Tuhan, hanya Engkau lah yang aku inginkan. Gitu. Dan biarlah saat ini, pagi hari ini, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, apa yang menjadi keinginan hatimu, dan biarlah Engkau yang menuntun dalam setiap langkah hidupku. Saudara, memang kadang-kadang waktu tahun 2022 saya juga saudara, di satu sisi saya mengalami hal yang gak enak, saya ada hal rugi, tapi di satu sisi saya bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan kalau mengenai, saya pernah satu kali saya memberikan ini satu kesaksian ya, kesaksian mengenai, bahkan waktu saya mengalami kerugian itu, saudara, saya dihadapkan ke dalam satu di mana waktu itu kita juga, usaha kita waktu itu mau di take over sama seseorang. Ya, saya kebetulan itu. Saya tuh waktu itu, makanya saudara, kalau saudara nggak benar-benar tahu dan mengenal hati Tuhan, saudara akan bingung. Waktu itu saya juga telepon sama Mami Nani, Ibu Nani, terus saya ngomong gini, tuh, Mami minta bantu doa dong, kita bilang gitu ya, toh, kalau mengenai bahwa ini usaha kita ini mau di take over oleh seseorang, saya bilang gitu. Nah, saudara, kalau saudara nggak mengerti akan kadang-kadang kita tuh nggak tahu. Tuhan nggak berbicara aja, sebetulnya itu Tuhan bicara buat kita. Waktu itu saya tuh telepon, terus Ibu Nani nggak ngomong apa-apa. Saya bingung loh, Tuhan, ini kok
tumben-tumbennya sih Ibu Nani ini nggak dapat apa-apa gitu. Nah tapi saya di situ itu oke nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi saya tidak tanya lagi kepada Ibu Nani untuk apa jawaban Tuhan. Sampai benar-benar saya berdeal sendiri sama Tuhan. Waktu itu saya mengenai usaha itu, terus waktu itu dia tanya sama saya, udah kamu mau berapa? Saya bilang gitu. Kalau secara manusia di saat saya mengalami kerugian, ada satu opportunity baru, penawaran baru bahwa wah ini saya pikir jalan keluar buat saya. Iya kan, mungkin dengan uang yang sebagian yang dari hasil dari usaha saya yang mau di take over sama seseorang ini, saya bisa menutupin sebagian kerugian yang kami alami gitu. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu, karena saya pikir wah ini sesuatu jalan keluar. Enggak, waktu itu saya sendiri juga deal sama Tuhan. Tuhan, apa sih Tuhan? Ini boleh enggak sih Tuhan kita jual ini usaha? Yang saya tinggal ya saya bukan lagi, saya pikir enak udah pikir sebagai usaha kita jual, sebagian dari uang itu kita depositoin, atau kita udah mikir gitu. Oh bahwa nanti yang sebagian kita bayarin kerugian kita, sebagian kita depositoin. Toh saya dipakai dia juga untuk sebagai sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola itu usaha. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, jadi usaha saya dibeli sama dia, saya juga masih mengelola. Dipikir kan enak sih, apa sih? 95% orang yang saya tanyain, atau orang-orang yang di sekitar saya, meskipun hamba Tuhan loh sekalipun, saya itu bisa ngomongkan, menurut kamu bagaimana? Menurut dia pasti ngomongin, lepas saja, ini kesempatan buat kamu, dia bilang gitu. Tapi Tuhan nggak begitu caranya. Waktu saya tuh nangis sama Tuhan, dan istri saya juga dapat dari Tuhan. Waktu itu dia bilang begini, dia bilang, Tuhan, oh ya saya sama istri saya sepakat, oh nanti kita begini gitu ya. Tapi Tuhan itu ngomong, waktu saya berdiam diri selama 2 minggu, saya bilang sama itu orang, tunggu ya Pak, saya bilang gitu, ini mengenai saya doa dulu. Istri saya dapat, waktu itu dia ditegur Tuhan sendiri mengenai kamu Bileam. Dia bilang begitu. Bileam? Apa Tuhan? Saya Bileam. Tuhan bilang sama dia, dia bilang gini, sayang, aku ini dapat dari Tuhan kalau kita itu nggak boleh ini jual ini usaha, kata bilang gitu. Lah saya orang yang nggak mau begitu aja gitu. Saya bilang gini, itu yang kamu dapat, saya nggak dapat apa-apa kok, saya bilang gitu. Dan saya bilang gini, apa salah saya? Iya toh semuanya ini baik, kelihatannya baik. Tapi dia waktu Tuhan ngomongkan sama dia mengenai Bileam, dia bilang apa? Tuhan ngomong apa? Kamu jual usaha ini kan untuk kamu kan pingin uangnya sih? Dia bilang begitu. Iya Tuhan, dia bilang begitu. Ya sudah, dia dapat duluan. Terus saya diam itu. Waktu saya masih merenungkan itu, saudara, makanya cara Tuhan itu bukan cara kita. Saya ditegur Tuhan bukan melalui hamba Tuhan atau melalui seseorang yang saudara seiman, enggak. Saya waktu saya ditegur Tuhan melalui WA dari seseorang yang bukan anak Tuhan. Tapi saya tahu bahwa itu kata-kata itu Tuhan buat saya. Waktu sangat bagus sekali. Waktu saya kan seringkali saya selalu berbicara bahwa berbicara mengenai
bahwa hidup ini, kalau Tuhan saya selalu berbicara, kalau Tuhan kalau engkau memberkati saya akan memberkati buat yang lain gitu. Saya bilang begitu. Tapi di situ Tuhan berbicara begini. Saya diingetin satu, saya bukain ya. Aduh, saya sungguh sangat berterima kasih bahwa saya tuh nggak nyangka banget, saya tuh diingetin begini. Waktu itu saya ada puisi dari ini, bahaya saya tuh bilang begini. Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dia bilang gitu. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa milikku, rumahku, harta bendaku, putra putriku itu titipan. Tapi yang saya benar-benar kepukul dengan Tuhan berbicara. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan semuanya ini kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya? Di situ saya bertobat, saudara. Kadang kita seringkali, makanya saya mau, seringkali kita ini ngatur Tuhan. Seringkali kita ini minterin Tuhan istilahnya. Kadang-kadang kita ini nggak pernah taat sama Tuhan. Dengan itu akhirnya saya putuskan dengan waktu Tuhan tegur saya ini, saya tuh langsung bertobat. Tuhan, aku minta ampun. Aku nggak pernah bertanya tentang ini semua, bahwa semua yang aku punya ini adalah sebetulnya milik. Tanpa Ibu Nani itu lah, waktu saya sesudah itu Ibu Nani datang Desember ya waktu itu ya, kalian ya, waktu ke Belanda. Terus Ibu Nani ngomong sama saya begini, Jimmy gimana? Dia bilang gitu, kamu jadi nih jual usahamu? Enggak, saya bilang gitu. Wah, dia bilang gitu. Ibu Nani bilang sama saya, lulus kamu, itu bilang gitu. Bahwa Tuhan, loh, saya bilang gini, loh, Mami dapat apa? Saya bilang gitu. Saya dapat dari Tuhan. Saya tahu dari Tuhan bahwa kamu nggak boleh jual usaha itu. Loh, Mami kok nggak ngomong sama saya? Dia bilang gitu. Ibu Nani bilang apa? Saya memang tidak boleh sama Tuhan ngomong sampai supaya saya sendiri harus belajar untuk mengerti Tuhan sendiri. Dari situ saya itu belajar, saudara. Makanya saya itu bilang hari-hari ini, makanya saya ingin memberikan pesan-pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya memang saya bukan hamba Tuhan, tapi saya belajar untuk saya mengerti bagaimana kita ini setiap hari. Saudara, nggak perlu kita memang mungkin sebagai hamba Tuhan atau yang sebagai pendeta, ya, tapi Tuhan itu inginkan kita itu, hidup kita ini belajar untuk setiap hari berjalan dengan Tuhan, mengerti sendiri, mengerti hatinya, mengerti akan kalau Tuhan nggak berbicara itu bukan berarti kata Tuhan nggak ngomong sama kita. Tapi justru kalau kita semakin mengerti akan Tuhan dan semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan nggak berbicara pun, Tuhan nggak berbicara sekalipun, saya itu mengerti gitu, sehingga kita itu tahu bahwa kita itu kalau Tuhan diem itu berarti Tuhan itu seperti kayak saya sama istri saya. Kalau istri saya ngelihat istri saya gini aja, istri saya tahu apa yang saya inginkan gitu. Jadi makanya itu kita itu dengan Tuhan pun demikian. Apalagi menghadapi tahun-tahun ke depan ini, saudara sendiri nggak akan tahu bagaimana apa yang akan terjadi di depan.
saudara tidak pernah dan tidak intim dengan Tuhan secara pribadi, saudara akan disesatkan. Apalagi mengenai Tuhan, mengenai ketuhanan. Nanti saudara akan melihat kalau hamba Tuhan yang di sana dipakai Tuhan, sepertinya dia dipakai Tuhan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa bernubuat, tapi itu belum tentu. Makanya di dalam firman Tuhan katakan bahwa hari-hari akhir banyak sekali yang bahwa nanti akan berbicara bahwa aku ada di sini, aku ada di sini. Sepertinya kita ngomongkan bahwa kalau hamba Tuhan itu bisa bernubuat atau bisa membuat satu mujizat, sepertinya Tuhan ada di sana. Belum tentu, saudara. Saya bukan katakan saya tidak anti dengan nubuatan atau karunia penyembuhan, enggak. Tapi saudara nanti akan semakin dibingungkan, apalagi terhadap kehidupan saudara sendiri. Saudara harus benar-benar mengerti secara pribadi apa maunya Tuhan untuk saudara sendiri. Baru saudara akan tahu dan saudara akan tegar. No, karena Tuhan sendiri yang berbicara pada saya, dan Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup saya. Jadi makanya saya bisa mengatakan enggak, bahwa Tuhan ada di dalam hidup saya. Itu yang Tuhan inginkan. Saya nggak bisa berbicara lama-lama karena saya sendiri juga saya cuman hanya bisa menyampaikan isi hati Tuhan saat ini. Saudara, sekali lagi, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pikiran kita sendiri. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita benar-benar akan mengerti akan isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih. Saudara, hidup di luar negeri itu tidak semudah kata-kata, ya. Hidup di luar negeri, pada saat saya datang ke Belanda dan ke tempat Pak Jimmy ini, hidupnya tuh kayak mesin. Pagi bangun, terus dia sudah di dapur, saudara, itu sampai malam, ya, nyiapin segala sesuatu. Karena beliau ini punya satu toko seluruh makanan Indonesia, dia masak sendiri, ya. Kalau masak banyak sekali, masakannya tuh macam-macam, masakan Indonesia, ya. Lalu di packing, kayak di frozen gitu. Nah, banyak sekali mereka, tokonya itu makanan Indonesia semua, dan banyak sekali yang datang buat membeli dan dibawa pulang gitu loh. Jadi bukan restoran, tapi toko yang begitu amat luar biasa. Dan di sana itu nggak kayak kita, nggak kayak GK, kita mau masak, terus semua pada datang bantuin gitu. Di sana sih nggak ada. Kalau mau hire orang ya mesti bayar gitu. Begitu saya bilang hidup sana tuh keras banget, ya. Cuman pada saat, kenapa saya ingin sampaikan, kenapa Pak Jimmy ini dalam keadaan terpuruk lalu mendapatkan tawaran seolah-olah dari Tuhan, ya. Saat dia mengalami kerugian yang amat luar biasa, tiba-tiba ada yang nawarin gitu loh, nawarin gimana kalau usaha kamu itu di take over sama dia, tapi dibayar penuh, tapi orang ini orang Indonesia yang mau membeli itu. Jadi nanti kamu tetap pengusahaan ini, nanti tak kasih gaji gitu. Seolah-olah kan, iya ya, daripada aku capek kayak gini, ini sekarang kayak begini, ya sudah, ini adalah jalan satu-satunya yang seolah-olah Tuhan tuh tolong. Sebab dalam masa-masa yang terpuruk itu, dia bukannya enggak doa terus. Jadi
merasakan ini jawaban Tuhan. Nah, ini kadang-kadang merupakan suatu jebakan, saudara ya. Jadi saya berdoa supaya saudara itu benar-benar mengerti yang mana sih sebetulnya, dan itu benar-benar sangat tipis antara ini kehendak Tuhan, apa ini jawaban dari Tuhan, apakah ini jebakan. Itu sangat tipis sekali. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan ayat tadi, bergantung pada Tuhan, jangan bergantung kepada akal. Kalau bergantung kepada akal, apa yang ditawarkan itu betul-betul bagus seperti yang tadi disampaikan, bahwa ya udah kan enak, utangmu lunas, kerugian tertutup, kamu masih bisa kerja di sini dan masih bisa mendapatkan gaji, dan kamu ada uang selebih bisa disimpan. Seolah-olah itu sesuatu hal yang baik. Tapi ya itulah, hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh itu bisa kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Jadi saya berdoa, intinya adalah belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Nanti kita akan bisa mengerti mana yang Tuhan mau dan mana yang tidak. Seperti saudara kemarin yang disaksikan sama Heri ya. Suatu saat Tuhan itu pada saat saya di taman, saya tuh melihat suatu gua, seperti gua gitu, tapi itu airnya deras sekali, dan di situ tuh ada satu buket yang dinama bunganya kala lili itu. Nah, lalu Tuhan terangkan panjang lebar tentang kala lili bunga ini itu seperti kamu, Tuhan ngomong gitu. Sampai suatu saat kemarin ini ada anak rohani yang bawakan khusus bunga di buket kala lili. Saya bilang, aduh, terima kasih Tuhan, ini kok seperti kenyataan. Saya tuh dikasih pada saat ulang tahun, saya dikasih buket kala lili. Saya berdoa, Tuhan ini bagaimana, taruh di taman. Jadi saya itu sore-sore taruh di taman. Nah, anak yang ngasih ini merasakan, Mam, ini harus ditaruh di vas, kasih air supaya rada lama, tahan lama. Jadi dia lakukan, Mam punya ini enggak, punya apa namanya vas? Saya bilang ada. Jadi dia buka semuanya, taruh di situ, ditata sama dia. Saya tinggal bawa ke sini, saudara. Nah, maksudnya dia baik kan? Menata segala sesuatu itu baik. Nah, saya rasakan ya baik gitu saja. Tuhan suruh naruh di taman, ya sudah saya bawa ke taman. Seolah-olah baik. Dan itu kan perkara sepele toh, cuma seperti itu saja. Lalu saya bilang sama Heri, yuk kita bawa ke Maligai. Saya itu belum naruh loh, saudara. Saya baru tak pegang, saya baru duduk berlutut berdoa mau menyerahkan bunga ini. Tuhan, ditaruh di sini tah. Tuhan, bukan itu yang aku mau. Lah, jadi maksudnya gimana? Kamu lihat dalam penglihatan itu kan bunga itu tidak di vas. Oh, ngerti, saya nangkap. Oh, ya udah. Akhirnya saya ubah dengan cara masih seperti buket. Nah, dan saya taruh, dan saya tuh merasakan, nah ini kadang-kadang begitu. Seolah-olah kita tuh melakukan sesuatu yang terbaik, tapi sebetulnya itu bukan hatinya Tuhan. Nah, belajar saudara untuk, apalagi kalau saudara sudah membacakan buku itu, buku Sebutir Pasir, belajar kita lebih dekat. Oh, bisa mengerti hatinya Tuhan. Sampai Tuhan itu benar-benar mengatakan, kamu gak usah macam-macam, gak usah minta apa-apa, aku akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kamu ya. Jadi belajar, kalau kita bisa mengerti hatinya Tuhan, ikut Tuhan itu sangat enak, dan itu yang paling enak
Yaitu yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu masa-masa seperti saat ini Tuhan, masa-masa kegelapan, masa-masa resesi, masa-masa apa yang bakal terjadi di hadapan kita kami tidak tahu. Satu hal Tuhan, seperti nyanyian bahasa Jawa, Gandul Yesus, itu satu-satunya yang paling enak dalam kehidupan ini. Bapak, kami datang di hadapan-Mu pada masa-masa kesukaran Tuhan. Mungkin kami menghadapi masa yang terendah, tapi satu perkara firman-Mu mengatakan, saat di dalam keadaan titik terendah, Engkau tetap ada di situ. Itulah yang membuat kami tetap akan mengatakan kepadamu, apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami tetap mau Engkau, kami tetap mau menyenangkan hati-Mu, kami mau tetap duduk diam dan tidak mengambil suatu keputusan sebelum kami tahu mana yang Engkau mau. Terima kasih Bapak untuk semua firman-Mu, untuk semua pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, pegang tangan kami, paksakan Tuhan kami, untuk kami boleh ada di dalam jalur yang benar daripada-Mu, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Paksakan Tuhan, seret kami, supaya kami benar-benar ada di dalam jalur-Mu. Jangan keluar daripada apa yang sudah Kau rencanakan atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, Engkau yang mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau yang memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Satu perkara yang kami mohon daripada-Mu, biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua departemen yang ada yang mengatur akan bangsa ini, kami berdoa saat ini ada dalam kontrol daripada-Mu. Semua peraturan yang akan dikeluarkan, semua apapun rencana yang mau dikeluarkan yang bukan daripada-Mu dan tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, kami minta dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau batalkan. Tidak bakal terjadi. Dan benar-benar itu tidak dikeluarkan pengumuman apapun juga. Engkau berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkaulah yang menguasai. Karena kami mau berdiri tetap untuk bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini sesuai dengan firman yang kemarin disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Michael Tuhan, bahwa Engkau akan membuat tempat ini untuk memproklamasikan tentang kuasa darah Yesus. Kami minta Kau berikan kepada kami titik-titik di mana kami harus melakukan tindakan profetik ini. Engkau katakan ada 4 tempat di Pulau Jawa ini. Tuhan, beritahukan kepada kami, Engkau yang akan menolong sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Engkau mau. Berikan hikmat kepada kami apa yang Kau maksudkan Tuhan, untuk mendeklarasikan dan melakukan tindakan ini tentang kuasa darah Yesus yang Kau sudah nyatakan di taman ini. Buat kami mengerti, buat kami mengerti Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini, biarlah apa yang terjadi kami tidak tahu Tuhan, apakah dengan kuasa darah Yesus ini akan membuat penahanan daripada Megatrust Tuhan. Kami pun tidak tahu. Kalau Engkau suruhkan kami akan pergi. Dan biarlah bencana alam yang bakal terjadi tidak mungkin bisa terjadi karena ada kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami datang di hadapan-Mu
Kami juga percaya Tuhan, lawatan pasti terjadi. Kami berdoa buat Uganda. Engkau menyuruhkan kami ke sana. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan malaikatmu, malaikat Harvey. Turunkan, kirim terlebih dahulu Tuhan untuk melakukan persiapan penuaian besar-besaran di Uganda. Terima kasih untuk semuanya. Engkau yang akan terus membawa kami dari satu kemenangan menuju kepada kemenangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pelayanan di pulau-pulau. Biarlah Sulawesi yang kau sudah berikan untuk dijadikan suatu adopsi untuk didoakan. Kami tetap berdoa lawatanmu terjadi di sana juga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dan kami minta kekuatan kesehatan yang daripadamu turun atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Kita percaya bahwa kalau setiap hari kita hidup di dalam pengurapan supranatural, maka ini akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Dalam menghadapi apapun, hidup dalam supranatural. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan supranatural ini Tuhan memasuki seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tolong Tuhan, biarlah semua yang tidak baik pun kau hancurkan hanya dengan urapan supranatural. Hari ini dalam seluruh pekerjaan kami, Tuhan kami minta perjalanan kami, dalam usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami akan berjalan dalam supranatural. Perjalanan kami Tuhan tidak akan tersandung karena kami berjalan dalam supranatural. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami hari ini. Kami mau menyambut semua berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.